akan terganggu kesehatannya jika melakukan puasa. Maka ibu hamil tersebut harus mengqadha puasanya. Tetapi jika puasa tersebut terkait dengan bayinya, jadi misalnya ada ibunya yang khawatir terkait bayinya. Kalau saya puasa, takutnya bayi saya nih kekurangan gizi. Kalau saya puasa, takutnya nih bayi saya kekurangan air susu. Maka itu membayar fidyah. Jadi ibu tersebut membayar fidyah. Dan tetap mengganti puasanya. Jadi membayar fidyah pada hari itu dan mengganti puasa di saat sudah selesai sudah selesai hamil dan menyusui pada saat sudah sehat. Gitu. Saya rasa mungkin untuk terkait dengan mengqadha dan fidyah itu adalah kompetensinya ustadz atau ulama gitu ya, lebih pantas menjawab. Karena akan ada spesifikasi ataupun ada perbedaan pendapat yang ini harus diqadha, ini harus membayar fidyah. Gitu. Tapi sejauh yang saya pahami adalah begitu. Nah, kemudian puasa bagi ibu menyusui, ini pada salah satu penelitian juga, pengaruh, ini diteliti terkait dengan pemberian ASI. Pemberian ASI dengan penurunan berat badan pada ibu yang menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan. Nah, ini dilakukan penelitian pada 142 responden. 45,8% responden yang menyusui bayinya dan 67,5% responden juga menjalankan ibadah puasa Ramadan. Artinya ada sebagian yang berpuasa Ramadan dan sebagiannya juga yang melakukan menyusui bayinya. Itu mengalami berat badan sebanyak 39,7%. Nah, artinya ada hubungan hubungan yang baik antara berpuasa Ramadan, memberikan ASI kepada bayi, dan menurunkan berat badan pada ibu hamil. Apakah ini akan mengakibatkan kekurangan gizi, kekurangan ASI pada bayi? Tentu tidak. Selama mengkonsumsi kalori yang cukup dan juga asupan gizi yang baik. Tidak asal makan, tidak asal udah kenyang gitu. Nah, maka selama memperhatikan gizi yang baik, gizi yang cukup, maka badan bayi, ASI untuk bayi itu akan tercukupi. Dan yang terpenting dari selain itu adalah mindset. Jadi sebenarnya walaupun tidak berpuasa, makannya banyak, kalorinya cukup, tapi mindset yang dibentuk proses menyusui itu tidak baik, maka itu juga mempengaruhi ASI. Jadi tidak selalunya berpuasa adalah halangan untuk mencapai kalori ataupun kecukupan ASI untuk bayi. Gitu. Jadi sebenarnya walaupun berpuasa, tapi pada saat pikiran yang positif bahwa ada keyakinan di dalam hati bahwa saya berpuasa semata-mata beribadah dan kemudian saya keberkahan tadi. Di situ letak bahwa Allah akan mencukupkan ASI bagi ibu menyusui. Gitu. Jadi tidak perlu dilakukan terkait dengan puasa bagi ibu menyusui. Nah, kita tahu bahwa perintah berpuasa itu tersebut di dalam Al-Quran. Artinya ini memang perintah wajib, sangat wajib kepada seluruh kaum muslimin, kaum yang beriman. Gitu. Perintah Allah berpuasa itu pada bulan Ramadan itu terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 183 bahwa diwajibkan berpuasa bagi seluruh umat Islam pada bulan Ramadan supaya mencapai ketakwaan. Nah, dilanjutkan pada ayat ke-184, barang siapa di antara kamu yang sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi yang berat untuk menjalankannya, wajib untuk membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebaikan, maka itu lebih baik bagimu. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Artinya, Allah memberikan kita kamu pahala yang lebih baik, pahala yang lebih kemudian kebaikan yang lebih baik, dan juga akan diangkat derajatnya dengan berpuasa. Namun bagi yang
tidak sanggup, maka juga silakan tidak boleh nggak berpuasa, tapi yang harus mengganti ataupun membayar fidyah. Gitu. Artinya Allah tidak memaksakan untuk ibu hamil, orang sakit, orang dalam perjalanan untuk wajib harus berpuasa. Tapi diberikan pilihan, apakah mau berpuasa, itu bagus jika memang sanggup, tapi jika memang tidak mampu untuk melakukan ibadah puasa, maka boleh tidak berpuasa, tapi wajib mengganti pada hari yang untuk menjalani ibadah Ramadan ini. Nah, mungkin tadi bagi kita ada ibu hamil yang ya Allah tidak sanggup untuk berpuasa pada bulan Ramadan, tidak sanggup untuk berpuasa selama menyusui pada bulan Ramadan ini. Saya akan mengganti pada hari lain. Karena lebih mengkhawatirkan juga dirinya dan bayinya. Maka kita bisa memilih opsi yang lain untuk beribadah, untuk menjemput keberkahan tadi, untuk menikmati bulan Ramadan dengan ibadah yang lain selain dengan berpuasa. Bagaimana caranya? Yang pertama kita sholat di awal waktu. Ya, sholat di awal waktu, kemudian kita melanjutkan dengan ibadah berzikir, membaca Al-Quran, bersedekah, menyiapkan hidangan berbuka untuk keluarga, menyiapkan hidangan sahur, kemudian berbuat baik, dan lain sebagainya, itu merupakan salah satu jalan supaya kita bisa menjemput keberkahan pada bulan Ramadan ini. Jadi tidak harus semata-mata dengan, aduh saya nggak bisa puasa, nggak bisa ibadah, nggak bisa menjemput keberkahan, gitu. Itu tidak selalunya. Jadi ibu hamil, ibu menyusui, kita juga sedang ibadah. Gitu. Hamil itu merupakan ibadah, menyusui juga ibadah. Jadi tidak perlu harus mengejar manfaat yang lainnya yang harus memaksakan diri jika memang dengan hamil itu kita bisa memaksimalkan ibadah. Dengan hamil kita bisa memaksimalkan ibadah, dengan menyusui kita memaksimalkan ibadah dengan menyusui bayinya, maka kita bisa Allah bisa memberikan kita waktu untuk menunda berpuasa di bulan yang lain. Misalkan selama bulan Ramadan ini, di samping kita tidak berpuasa, kita bisa menggantikan meningkatkan ibadah di yang lainnya. Misalnya lebih meningkatkan mengaji Al-Quran, lebih meningkatkan mengikuti kajian, atau lebih meningkatkan diri pada kegiatan-kegiatan menuntut ilmu dan lain sebagainya. Maka itu lebih baik daripada kita hanya tidur hanya makan tidur gitu ya. Jadi kalau memang ada hal yang lebih baik yang bisa kita lakukan, sebaiknya kita lakukan. Tidak harus dengan mengeluh, tidak harus dengan tidak bisa berpuasa lantas kita mengeluh, sedih dan lain sebagainya. Itu saya rasa tidak perlu galau-galau lagi gitu ya. Tidak perlu sedih-sedih. Karena Allah juga memberikan keringanan. Allah tidak memaksakan harus berpuasa gitu pada ibu hamil dan ibu menyusui, pada orang sakit, pada orang perjalanan. Nah, mungkin ini sudah di akhir dari materi kita pada hari ini. Kesimpulannya adalah tidak ada paksaan, tidak ada suatu kewajiban yang khusus gitu, harus pada ibu hamil dan ibu menyusui untuk berpuasa selama bulan Ramadan. Allah memberikan keringanan untuk kita, ibu hamil, untuk ibu menyusui, supaya bisa mengqadha atau bisa menggantikan puasa Ramadannya dan membayar fidyah pada hari yang lain. Mengqadha puasa pada hari yang lain setelah Ramadan, atau membayar fidyah puasanya pada hari itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga menjadi sebuah nasihat untuk diri saya sendiri, untuk teman-teman semuanya, menjadi sebuah sharing juga bahwa ternyata ibadah puasa, ibadah Ramadan itu bukan hanya dengan berpuasa. Bagi yang tidak mampu, tapi bagi yang mampu itu adalah suatu kewajiban. Namun ada amal-amal ibadah yang lain yang perlu kita tingkatkan supaya bulan Ramadan ini, di bulan yang penuh berkah ini, kita bisa menjemput keberkahan, kita bisa mendapatkan keberkahannya, kita bisa mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah, sehingga setelah Ramadan nanti kita akan menjadi pribadi yang lebih taat, pribadi yang lebih berkah ilmunya, berkah hidupnya, berkah ibadahnya, sehingga bisa terasa manfaatnya untuk orang lain.
Baik, saya mohon maaf jika ada kesalahan, jika ada kekurangan, ataupun ada yang tidak dipahamkan dari yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Yayu. Terima kasih. Terima kasih semuanya, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Bu dan Ana. Ya. Wah, Masya Allah sekali. Masya Allah, teman-teman. Alhamdulillah ya, materi kita yang luar biasa terkait tentang ibu hamil ataupun ibu menyusui, bagaimana cara berpuasanya telah disampaikan oleh Bidan Ana. Jadi Masya Allah di Islam itu sudah dijelaskan, sudah tertata, bahkan sudah tertata lagi atau tidak ada kekhawatiran lagi bagi teman-teman yang mau atau kuat berpuasa untuk ibu hamil ataupun ibu menyusui. Jadi seperti itu ya Bu dan Ana ya. Insya Allah Mbak Yayu. Baik. Alhamdulillah kita hidup dalam Islam, hidup dalam mengatur dengan baik kehidupan kita. Hidup kita kita langsung ke sesi selanjutnya ya, Bu dan Ana ya, untuk sesi dokumentasi. Boleh, Mbak. Teman-teman semuanya diharapkan untuk menyalakan kamera ya, di-on-kan kameranya karena kita mau ke sesi dokumentasi. Ayo kami tunggu ya teman-teman ya. Biar nanti ini teman-teman, oh ini kalau misalkan kita bertemu, oh ini teman-teman yang pernah mengikuti kajian sehumil, seperti itu ya. Baik teman-teman, sudah siap? Ini insya Allah ada dua slide ini. Ada 35 peserta, ini tim dan dari teman-teman yang mengikuti kajian. Akan saya hitung 1 sampai 5 ya. Sesi pertama, 1, 2, 3, 4, 5. Bentar, saya ulang lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, mohon ditunggu. Habis ini akan saya ulang lagi. Kamera sekarang. Wah, ini ada Mbak Naila ini, ada Bu Bidan Naila juga. Assalamualaikum Bu Bidan Naila. Waalaikumsalam Bu Bidan Yayu, Bu Bidan Ana, Masya Allah. Kabar Mbak Naila? Baik. Alhamdulillah sehat Bu Bidan. Baik, Masya Allah. Ini sekali lagi ya, akan saya screen. Saya hitung 1, 2, 3, 4, 5. Baik, Masya Allah. Baik, sampun. Ada yang mengerti sampun apa enggak? Baik, teman-teman semuanya, kita akan lanjut ke sesi tanya-jawab.
mungkin dari teman-teman yang di sini, silakan yang mau bertanya. Oh, tadi ada yang sudah bertanya di awal, Bu Bidan Ana. Sebelum saya baca Miftah, sebelum Bu dan Ana masuk, tadi sudah ada yang bertanya. Sebelum saya bacakan, akan saya sampaikan teman-teman yang ada di Malang, yang domisili Malang,